Ayo, kalau udah kayak gitu salah siapa? Salah pelatihnya atau salah yang nendang? Dan itu kan simulasi pertandingan tuh ya. Kenapa nggak pakai pengaman gitu? Terus dikasih tahu jangan nendang kepala atau nendang muka. Kayaknya itu lebih aman deh. Menurut gua ya, orang awam ya. Kalau ada yang ngomong orang awam, lu diem aja. Harusnya video ini jangan dipost juga di TikTok karena orang awam kayak gua boleh komen. Kalau gini caranya kan sebelum jadi pendekar udah masa latihan aja harus sampai boleh nendang ke muka atau nendang ke kepala. Aduh, pelatihnya harus belajar ilmu fal olahraga biar paham untuk nanganin yang kayak begini. Atau massage olahraga. Oke, no offense. Peace. Jangan marah-marah ya, jangan marah-marah. Peace. Oke, gue cuman komen sesuai pandangan gue aja. Halo saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Soko Papua. Hari ini saya akan buat video yang sebelumnya pernah saya posting di Instagram. Seperti ini ya, saya akan tampilkan. Saya akan membacakan komenan kalian di Instagram yang pernah saya posting di Instagram Soko Papua, yaitu tentang seorang siswi ya, cewek berdua sambung terus yang satu kena kepalanya. Ada yang dibuat akun TikTok, di viral juga banyak view-nya, diposting terus nanya ini salah siapa yang akan bertanggung jawab. Dan saya akan membacakan pendapat dari saudara-saudara semua. Saya nggak akan bacakan semua ya, mohon maaf sebelumnya karena sangat banyak sekali. Saya akan membacakan di akun Instagram dan juga di WhatsApp yang saya buat statusnya. Ya, di sini ada dari akunnya ini. Nanti teman-teman bisa baca juga ya. Afreja 14. Ini pencak silat. Jadi ya wajar kalau salah sasaran, toh itu juga bukan disengaja, bedakan sama bela diri yang lain. Menurut saya tak masalah asal ada pertanggungjawaban dari pelatih. Ya, ini dari Afreja. Ora apa-apa mas, jenenge wae wis kontak fisik enek lupute ya. Jadi dia bilang tidak masalah mas, namanya juga kontak fisik dari bela diri ya, tidak masalah kalau ada salahnya. Ada lagi juga hampir sama ya, kurang lebih postingan atau jawaban dari saudara-saudara di WhatsApp ataupun di Instagram. Ini dari Ding Parestia. Namanya aja silat mas, ya harus siap resiko lah, kalau nggak mau cedera atau kena pukul main bekel aja sama adik lo. Bekel ini saya kurang tahu ya, nanti yang bikin status atau bikin komentar di sini coba sebutkan bekel itu apa. Oke, next. Menurut saya itu bagus sekali, sepakan ke kepala merupakan sesuatu yang gurih suaranya. Iya, mungkin masnya ini pengalaman kali ya. Ada lagi nih dari Aan Frederi 9590. Namanya latihan silat, emang harus tahan banting, kalau nggak mau sakit main catur, paling kepala yang menyut mikir. Waduh, banyak sekali nih postingan. Saya udah bacakan beberapa aja ya. Ini dari PSNU Pagar Nusa Cimande. Terima kasih untuk saudara-saudara Pagar Nusa dan Pagar Nusa Cimande sudah mampir ke akun Instagram kami dan memberikan pendapat. Saya akan bacakan dari Al-Kafik F7. Info aja buat sedulur ini, orang kontennya di TikTok memang selalu mengejek, bahkan terkesan meremehkan pencak silat. Saya sendiri geram melihatnya. Mohon apabila ada kesempatan untuk mengajak dia sambang ke tempat latihan, apakah mentalnya sama seperti saat di medsos atau tidak? Salam dari PSNU Pagar Nusa Cimande ya. Oke, terima kasih saudaraku sudah singgah di akun kami dan memberikan pendapatnya. Terima kasih banyak. Ada lagi next ya, yang dari Sonia Huang. Udah kalah postur yang pertama, yang kedua pasangan terlalu rendah, pelatih harus lebih banyak beri arahan bagaimana ini dan konsekuensinya. Yang keempat, yang nendang tidak salah,
lihat pandangan dia bukan tendangan lurus. Oke, yang kelima, pelatihnya perlu belajar lagi banyak. Salam dari PSAT. Wah, ternyata banyak juga saudaraku yang berikan pendapat ini. Ada lagi dari Hadi, kesalahan teknis sedikit tidak masalah, namanya juga pendekar dan semua pendekar pasti kurang lebihnya pernah merasakan. Yang lebih penting, hal-hal seperti itu menjadikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas jadi pendekar. Salam hormat buat saudara-saudara. Ini pusing kalau bacakan semua ya. Oke, gak masalah lah. Saya bacakan beberapa lagi ya. Oke, saya bacakan dari Tri Joko Prasetyo 22. Kesalahan jelas bukan dari pelatih maupun yang nendang. Aturannya memang tidak boleh menyerang kemaluan dan leher ke atas, tetapi tidak boleh menunduk atau merendah. Dan di video di atas jelas yang ditendang tidak reaksi menghindar melainkan nunduk. Itu pendapatnya. Oke. Banyak sebenarnya, kalau saya bacakan semua itu ada 200-an lebih. Itu saya ambil dari Instagram. Terus ini ada lagi nih, saya tambahan 1. 2 lah ya. Boleh. Dari Instagram saya ambil Oke, saya pilih dulu. Oke, yang ini ya. Yang menurut Anap, apa namanya, susah sekali namanya nih. Anap Halis Javanika 97. Kalau segi pertandingan resmi, salah yang ditendang karena pasang kuda-kudanya rendah. Tapi kalau untuk segi latihan tidak ada yang salah. Saya yakin pelatih juga sebelum sparring pasti dikasih tahu peraturannya. Ya memang benar sih ini, saya sependapat ya. Cuma mulai dikasih instruksi untuk kembangan dan jarak dulu supaya siswa siap-siap. Oke, dari halo sel, aduh susah sekali namanya. Yang bertanggung jawab adalah yang merekam. Kok bisa sih yang merekam yang salah? Oke, saya ambil lagi dari akun WhatsApp ya. Kebanyakan kalau saya bacakan semuanya. Dari WhatsApp, ini ya, dari saya punya teman ini, Konco. Resiko ikut bela diri ya begitu, masa mau cari yang disalahkan, besok-besok ikut bela diri via online saja sudah, biar tidak kontak fisik. Betul juga, namanya orang latihan bela diri ya pasti ya kena pukul, kena tendang, itu sudah wajar. Nanti saya akan komentar menurut pribadi saya juga. Saya banyak bacakan dulu pendapat dari saudara-saudara saya di WhatsApp ataupun di Instagram. Ada lagi dari teman saya, pasang kuda-kudanya sepertinya terlambat Kak, yang perempuan yang ditendang. Kalau saya melihatnya sepertinya itu tidak sengajaan, tidak ada niatan tendang wajah, hanya pasang kuda-kuda perempuan yang ditendang terlambat. Jadi awalnya diancang-ancang itu tendangan dada, jadi kena wajah, atau yang nendang kecepatan, jadi belum benar siap udah tendang. Tapi intinya yang saya lihat itu bukan kesengajaan. Oke. Cukup ya kalau saya bacakan semuanya, banyak sekali. Ada 200-an lebih nih kalau nggak salah nih. Itu pun masih berlanjut sampai hari ini juga. Saya lihat pemberitahuan di Instagram masih terus banyak komentar, bahkan 2 jam terakhir pun kalau nanti tinggal lihat aja lah di akun Instagram Soko Papua. Banyak sekali yang sudah komentar di situ. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, namanya latihan bela diri itu yang pertama ya, namanya latihan bela diri itu pasti kena pukul, kena tendang. Cuman yang menjadi pertanyaan beliau, yang saya tidak tahu ya betul beliau orang awam atau hanya ingin mencari sensasi seperti yang saudara-saudara masukkan di kolom komentar. Tapi ini juga sebagai pelajaran buat kita. Jangan sampai ketika ada orang awam bertanya seperti itu, kita langsung menjudge atau menjelek-jelekkan. Yang sebenarnya kalau memang dia orang awam ya tidak masalah dia bertanya, namanya juga orang bertanya. Kita wajib menjawabnya. Buat kalian juga, kalau memang tidak perlu ada orang yang bertanya seperti ini, ya nggak perlu diposting. Tapi kalau misal ada yang posting terus bertanya, ya dijawab sejelas-jelasnya. Seperti itu. Jangan sampai ketika dia bertanya terus tidak dijawab, wah kalian malah jelek-jelekkan, kalian malah seolah-olah menjudge dirinya kalau wah kalian nggak tahu harus gabung sini. Ini enggak, ini resiko kita sebagai konten kreator, apalagi di organisasi kita ya.
Kita posting hal yang seperti itu, ketika ditanya kita wajib menjawab sedetail-detailnya apapun itu. Kalau memang tidak mau menimbulkan banyak pertanyaan, ya jangan diposting. Posting hal-hal yang seni, terus silaturahim, ataupun yang kegiatan-kegiatan yang tidak mengandung untuk banyak orang mempertanyakan. Misal nanti ada yang bertanya soal itu, kenapa kok masuk di got, itu kenapa kok ditendang, kenapa kok dipukul gitu. Seperti itu ya. Jadi harus memang dijelaskan sedetail-detailnya. Tapi kalau menurut saya untuk video ini, ya itu unsur ketidaksengajaan. Semua pelatih pasti telah menginstruksikan kalau saat sambung harus melindungi yang titik-titik lemah, yaitu di kemaluan, dan kalau itu tidak boleh dipukul. Dan ketika kita dalam posisi dekat, ya pasangnya harus pasang yang melindungi, jangan yang pasang terbuka seperti itu. Intinya adalah ketika kita memposting sesuatu hal yang berbau fisik, kekerasan, dalam arti konten-konten yang kontak fisik lah ya, kita harus berani menjelaskan sedetail-detailnya. Bukan berarti nanti ketika ada yang bertanya malah dipojokkan ataupun dipojokkan atau bahkan dinyinir, dihina. Karena memang kalau saya lihat di akun ini banyak sekali. Nanti di next video saya akan tampilkan dia membuat status lagi yang sama di organisasi kita. Lihat aja terus, nanti saya akan posting dia punya apa yang dia buat. Untuk masnya, kalau memang mau pengen tahu, coba di daerah mana sih tinggal, datang ke tempat sana, tanyakan. Ataupun kalau memang mau bikin hal seperti ini, video-video seperti ini, coba buat, jangan hanya dari organisasi PSHT, akan menimbulkan pertanyaan. Buat juga dari organisasi lain. Soalnya beberapa kali saya lihat ini yang dibuat postingan dari PSHT semua gitu. Itu mungkin singkat dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara saya yang sudah menjawab di kolom komentar. Mohon maaf saya belum bisa membacakan semua, tapi pada intinya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mampir ke akun kami. Dukung terus channel kami YouTube Soko Papua dan akun Instagram Soko Papua. Salam hormat, salam persaudaraan, salam pencaksilat untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Dari saya di ujung timur Indonesia, tepatnya saya saat ini di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Sampai bertemu kembali next video. Tetap saya tunggu ya kolom komentar kalian di postingan ini. Terima kasih, sampai jumpa.